Sementara itu, kader PDI Perjuangan dan juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ditunjuk PDI Perjuangan sebagai juru kampanye atau jurkam baca pres Ganjar Pranowo. Gibran menyatakan siap dan akan memulai berkampanye tidak hanya di Provinsi Jawa Tengah, tapi juga wilayah lainnya. Gibran mengungkapkan mulai Sabtu 22 Juli 2023 dirinya sudah melakukan tugas sebagai jurkam. Namun Gibran mengaku belum mendapatkan arahan terkait daerah yang akan ia kunjungi untuk berkampanye memenangkan Ganjar. Sejauh ini masih menunggu arahan selanjutnya dari partai karena belum menerima jadwal untuk kampanye. Di kalangan anak muda beberapa nama sudah menyatakan siap. Dua diantaranya adalah Gibran dan juga Alam Ganjar, putra dari Ganjar Pranowo. Satu-satu kita resmi ini misalnya Pak oh iya kita siap kemarin Pak resmi kan yakin closing sama Dan sejauh mana efek dari kampanye Gibran Rakabuming Raka untuk menggait pemilih muda untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Kita akan mendiskusikan bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama dengan kami lewat sambungan Zoom. Ada Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bang Sukur Nababan, ada juga Waketum Partai Gerindra, Habibur Rahman, Bang Habibur Rahman, dan juga analis politik, Direktur Eksekutif dari Parameter Politik Indonesia, Bang Adi Praitno. Selamat malam, Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Ya, saya mau langsung ke Bang Sukur Nababan dari PDI Perjuangan yang sudah resmi menunjuk Mas Gibran sebagai jurkam. Ini persisnya nanti penunjukan Mas Gibran ini tugas-tugasnya akan seperti apa, Bang Sukur? Iya. Tentu saja yang ditugaskan oleh partai sebagai juru kampanye itu bukan hanya Mas Gibran. Nah, hampir seluruhnya kepala daerah dan anggota DPR RI itu harus menjadi jurkam di daerahnya masing-masing dan juga DPRD provinsi. Intinya adalah seluruh kader itu harus menjadi juru kampanye bagi apa yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan, yaitu menjadikan Ganjar Pranowo menjadi presiden dan menang di pemilihan presiden di 2024. Oke. Tapi mungkin nama Gibran ini terasa spesial, berbeda dengan jurkam-jurkam yang lain tentu karena seorang anak presiden, putra dari presiden, wali kota Solo yang diyakini mungkin punya dampak elektoral sehingga juga banyak pihak-pihak lain juga berupaya untuk mendekat ke Mas Gibran sebenarnya, Bang Sukur. Ya, intinya kan sebenarnya Gibran itu kan dari awal kan beliau menyatakan adalah kader PDI Perjuangan. Jadi kalau ada yang lain-lain mendekat, saya tidak tahu apakah itu salah arah atau seperti apa. Kita ingat pertemuan terakhir di DPP Partai, beliau mengatakan bahwa saya adalah kader PDI Perjuangan yang taat dengan perintah Ketua Umum, taat dengan perintah partai. Artinya nanti pada saat kita sudah mulai kampanye, semua kader ya siap ditugaskan nanti untuk melakukan kampanye pada saat waktu-waktu kampanye nanti di seluruh wilayah Indonesia. Oke, tapi apakah memang penunjukan Mas Gibran ini secara spesifik untuk dalam tanda kutip mengunci agar tidak ada pihak-pihak lain yang berusaha untuk mendekat ke Mas Gibran? Kita tahu bahwa Mas Gibran juga dianggap sebagai bacaan atau arah politik dari Pak Jokowi. Ya, sesungguhnya tidak seperti itu. Tadi saya sudah singgung. Gibran ini kan mengatakan dirinya adalah kader PDI Perjuangan. Bukan hanya partai yang mengatakan Gibran kader PDI Perjuangan. Gibrannya sendiri, Mas Gibrannya sendiri mengatakan saya kader PDI Perjuangan. Taat dengan perintah. Nah, tentu penunjukan daripada Gibran, dan saya sampaikan tadi bukan hanya Gibran yang ditunjuk. Seluruh kepala daerah dan tentu saja itu menjadi jurkam. Jadi tidak hanya spesifik orang per orang yang ditunjuk menjadi juru kampanye. Dan Ketua Umum kami mengatakan bahwa seluruhnya harus ikut bertanggung jawab 3 pilar partai untuk memenangkan legislatif 2024 dan presiden 2024. Oke, jadi tadi Anda katakan kalau ada pihak yang mendekati Mas Gibran yang kader PDI Perjuangan itu salah arah tadi, Bang Sukur. Ya, saya tidak bisa komen lah. Menurut saya orang Gibrannya udah bilang saya kader PDI Perjuangan. Jadi kayak seperti misalnya nih suami istri, udah sah jadi suami orang atau istri orang, didekatin lagi kan itu bagaimana itu? Oke, baik. Saya ke Bang Habibur Rahman. Bang Habibur Rahman, yang jelas publik pernah memotret ada kedekatan antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran ya. Meskipun satu dikatakan sebagai Menhan dan juga wali kota. Ketika kemudian PD Perjuangan sudah mengunci Mas Gibran sebagai jurkam,
Bagaimana kemudian Partai Gerindra menyikapi soal itu? Ya, tentu kita menghormati ya apa yang menjadi urusan internal PDI Perjuangan. Ya, kita nggak akan merecoki dan nggak akan cawe-cawe, ya itu urusan mereka. Ya. Kalau Partai Gerindra, Pak Prabowo, tentu kita konsentrasi pada apa yang menjadi urusan dan strategi taktik kami sendiri. Ya. Misalnya Dan saya pikir juga Gerindra banyak kader lah. Ntar dulu, jangan dipotong. Saya boleh ngomong? Siap, silakan Bang Habibur Rahman. Ya. Jadi soal misalnya dua hal ya, soal anak muda atau soal kedekatan kita dengan Pak Jokowi dalam konteks penggalangan anak muda. Kenapa saya baru ada dari survei dari Ipsos tadi? Sama seperti lembaga survei lainnya, di mana Pak Prabowo menjadi yang tertinggi di kalangan, bukan hanya tertinggi secara umum, tapi di kalangan milenial dan Gen Z. Ya. Kenapa? Karena ada dua hal. Ya. Pertama, Pak Prabowo adalah sosok yang bisa menggambarkan kepastian, mengamankan masa depan. Ya. Narasi-narasi keberlanjutan yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo dan sudah diimplementasikan juga, ya, itu menjadi acuan anak muda. Kita bingung juga kan kalau dari segi usia secara biologis Pak Prabowo kan memang bukan justru yang paling tua dibanding calon-calon yang lain. Tapi kenapa bisa tinggi elektabilitas di kalangan Gen Z dan milenial? Itu tadi karena kaum milenial ini bukan orang ya yang bisa diarah-arahkan begitu saja. Mereka risau akan masa depannya, mereka ingin pemimpin yang firm. Seperti dikatakan Pak Jokowi tadi, berulang kali, pemimpin yang berani, yang mampu mengelola segala masalah saat ini, menjawab segala tantangan di masa yang akan datang. Yang kedua, ya anak muda sekarang ini dalam menentukan pilihan dia nggak akan dia akan melihat kesatuan perkataan dan perbuatan, gitu kan? Misalnya kalau kita mengarahkan anak kita untuk rajin beribadah, tapi kita sendiri nggak rajin beribadah, ya nggak akan diikuti. Begitu juga dalam konteks pilihan politik, gitu kan? Kalau misalnya kita mengatakan keberlanjutan, de facto ya selama 5 tahun ini di DPR ya Partai Gerindra adalah yang terdepan dalam mengamankan seluruh kebijakan ini pemerintah. Ya. Baik. Kita seperti disampaikan Pak Jokowi dalam hari ulang tahun Partai Gerindra, kita maksimal semua kebijakan pemerintah kita support full tanpa kita persoalkan sedikit pun. Sehingga jadi kesatuan perkataan dan perbuatan soal keberlanjutan ini menjadi pegangan bagi anak muda. Hal yang kedua dikatakan tadi soal kedekatan dengan Pak Jokowi dan keluarganya. Tentu kita tidak sebatas kedekatan secara pribadi, ya, tetapi bagaimana kami berkomitmen bahwa apa yang sudah menjadi capaian, menjadi prestasi, menjadi legasinya Pak Jokowi akan kami jaga, akan kami pertahankan, akan kami lanjutkan, termasuk seluruh kebijakannya Pak Jokowi. Nah itu kita bisa lihat nanti mana yang lebih efektif. Jadi hal-hal yang substantif lah yang kita kedepankan. Baik, Bang Habibur Rahman, saya potong, maaf. Jadi Anda mau katakan bahwa secara survei tadi Anda temukan milenial dan Gen Z ini masih banyak ke Pak Prabowo. Jadi sekalipun kemudian ada penetapan Mas Gibran sebagai jurkamnya Mas Ganjar, itu tidak kemudian khawatir ya Gerindra atau Pak Prabowo dengan langkah dari PD Perjuangan ini? Ya, saya sampaikan kami tidak dalam posisi ya menakar-nakar, menghitung-hitung kebijakan partai lain. PDIP ini kan partai sahabat kami ya. Kami nggak dalam posisi seperti itu. Kami lebih berkonsentrasi
pada strategi dan taktik yang kami laksanakan sejauh ini, yang menurut kami sudah firm ya, sudah cukup berjalan cukup baik. Faktanya kan sejauh ini surveinya Pak Prabowo bagus gitu kan. Oke. Sebelum saya ke Bang Sukur lagi, saya mau ke Bang Adi Praitno dari analisis dari luar. Bang Adi, menurut Anda seberapa signifikan peran Mas Gibran dalam memberikan efek elektoral sebagai jurkam, khususnya bagi Pak Ganjar Pranowo, di tengah kemudian ada, kita tahu mungkin bacaan-bacaan atau pemikiran bahwa dukungan Pak Jokowi ini bisa dibilang ada yang mengatakan masih terbagi dua atau lebih berat ke pihak yang lain? Ya, secara prinsip sebenarnya kenapa Gibran itu menarik dibicarakan, pertama karena anak Presiden Jokowi. Jadi tingkat popularitinya memang di atas rata-rata. Kalau dilakukan survei soal siapa tokoh muda yang paling mentereng saat ini, jawabannya adalah Gibran Rakabuming Raka. Jadi ketika ditunjuk jadi jubir misalnya, maka ini menjadi pembicaraan yang cukup luar biasa. Mengingat Gibran itu ya adalah anak presiden. Yang kedua, tentu ini yang kemudian menjadi ramai karena selama ini Gibran itu misalnya dikaitkan dengan dukungan politiknya atau dekat dengan Pak Prabowo Subianto, ada makan malam, kemudian ada pertemuan dan seterusnya yang seakan-akan itu dianggap sebagai endorsement ke ke Pak Prabowo yang juga punya keinginan maju di 2024 ya. Kan itu yang kemudian menjadi ramai kenapa didiskusikan malam ini, setahu saya Reinhard ya. Yang ketiga, memang tentu saja kalau Gibran memang sudah dinobatkan oleh PDIP sebagai jurkam untuk memenangkan Ganjar, tentu ini semacam kuncian supaya tidak ada lagi hal-hal yang dikaitkan dengan figur lain terkait dengan Gibran, bahwa Gibran itu pastinya tegak lurus dengan keputusan partainya, PDIP kan begitu. Karena Gibran ini adalah sosok milenial, anak muda yang diharapkan tentu bisa memberikan satu tarikan napas yang bisa menambah elektabilitas Pak Ganjar, terutama di kalangan anak-anak muda yang menurut Bang Habib tadi di survei masih banyak condong ke Pak Prabowo Subianto. Kenapa Gibran? Ya karena memang dengan popularitas, kemudian dengan magnetnya, dengan daya tariknya, tentu saja anak-anak muda yang selama ini misalnya cenderung ke 08 secara perlahan misalnya migrasi dan beralih. Kan tergantung bagaimana kampanye, tergantung sosialisasi, tergantung soal konten, tergantung soal substansi yang nantinya bisa disampaikan ke publik. Karena secara umum memang survei itu dinamis, survei itu selalu berubah. Bulan ini dan bulan depan tentu peta politiknya akan berubah bisa berubah secara total gitu ya. Makanya Gibran tentu saja dianggap sebagai bagian yang kemudian bisa mendongkrak elektabilitas Pak Ganjar kalau kemudian nantinya di kepentingan Pilpres 2024 yang akan datang. Saya kira di situ poin saya, Pak. Oke, jadi Gibran dianggap bisa mendongkrak elektabilitas Pak Ganjar Pranowo. Tapi apakah Anda meyakini, Bang Adi, bahwa ini Mas Gibran sebagai kader akan total, akan kemudian maksimal dalam menjalankan tugas sebagai jurkamnya Mas Ganjar? Kalau posisi saat ini tentu tidak maksimal, karena kan masih sebagai wali kota, nggak boleh kemana-mana. Tapi kalau sudah memasuki fase kampanye, tanggal 27 November sampai tanggal 10 Februari misalnya, mungkin akan dilaksanakan secara maksimal, karena kan siapapun yang menjadi jurkam harus cuti dari jabatan politiknya sebagai pejabat publik. Kalau saat ini pasti akan dibully oleh orang. Karena dianggap takut abuse of power, karena dianggap misalnya itu melanggar undang-undang dan peraturan, ya, di mana pejabat publik tidak boleh berkampanye apapun. Tapi saya termasuk yang meyakini kalau memang sudah ditunjuk, nanti ada mekanisme soal cuti, mekanisme soal kampanye. Saya kira juga Gibran akan diajak keliling di seluruh Indonesia, tentu untuk memberikan resultante, untuk memberikan satu asupan gizi politik bagi Pak Ganjar Pranowo yang ingin maju di 2024. Oke, Bang Adi, apakah dengan penunjukan Mas Gibran sebagai jurkam Mas Ganjar ini bisa berdampak terhadap elektabilitasnya Pak Prabowo juga, yang kemudian kita tahu suara pemilihnya Pak Jokowi juga ada yang beralih ke Pak Prabowo, ketika kemudian Gibran dimajukan, ini bisa berdampak negatif tidak sebetulnya ke kubu yang lain? Tapi dijawabnya nanti ya, Bang. Kita break dulu, kami akan segera kembali sesaat lagi.